Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Hari ini kita akan bahas tentang atau mengenai memahami pengertian hadis, sunnah, asar, dan khabar. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga kedudukannya sangatlah penting di dalam hukum dan ajaran Islam. Sunnah sangat berkaitan erat dengan Al-Quran, khususnya dalam hal pentingnya sunnah untuk memahami Al-Quran. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sunnah tidak dapat ditinggalkan dalam mempelajari agama Islam. Pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab. Hadasa yahdisu hadsan hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya masing-masing. Antara lain, menurut ulama usul. Hadis adalah kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul qur'anil karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yaslaha an yakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Hadis adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis dijelaskan bahwa hadis adalah kullu ma sabata anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yakun min babil fardi walal wajib, yakni segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardu ataupun wajib. Para ahli usul memberi pengertian yang demikian disebabkan mereka bergelut dalam ilmu usul yang banyak mempelajari tentang hukum syariat saja. Dalam pengertian tersebut, hanya yang berhubungan dengan syara saja yang merupakan hadis. Selain itu bukan hadis, misalnya urusan berpakaian. Sedangkan menurut ulama hadis, mendefinisikan hadis sebagai berikut. Kullu ma athara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyah aw khalqiyah. Artinya, segala sesuatu yang diberitakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Menurut jumhur muhaddisin atau mayoritas ahli hadis, sebagaimana ditulis oleh Fathur Rahman, bahwa hadis adalah ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwiha. Artinya bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan lain sebagainya. Perbedaan pengertian antara ulama usul dan ulama hadis di atas disebabkan adanya perbedaan disiplin ilmu yang mempunyai pembahasan dan tujuan masing-masing. Ulama usul membahas pribadi dan perilaku Nabi SAW sebagai peletak dasar hukum syara yang dijadikan landasan ijtihad oleh mujtahid di zaman sesudah beliau. Sedangkan ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi SAW sebagai tokoh panutan atau pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
uswah wa qudwah, sebagai teladan dan tuntunan. Oleh sebab itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berhubungan dengan hukum syara maupun tidak. Sehingga hadis-hadis yang dikemukakan oleh ahli usul yang hanya mencakup aspek hukum syara saja adalah hadis sebagai sumber tasyri, sedangkan definisi yang dikemukakan oleh ulama hadis mencakup hal-hal yang lebih luas. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan himmahnya. Takrir adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenannya atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Himmah adalah hasrat beliau yang belum terrealisir. Contohnya hadis riwayat Ibnu Abbas. Dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasulullah menyahuti, "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah tidak sempat merealisasikannya disebabkan beliau telah wafat pada tahun berikutnya. Menurut Imam Syafi'i, bahwa menjalankan himmah itu termasuk sunnah. Tetapi Imam Syaukani mengatakan tidak termasuk sunnah karena belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang kedua, definisi sunnah. Di samping istilah hadis, terdapat sinonim istilah yang sering digunakan oleh para ulama, yaitu sunnah. Pengertian istilah tersebut hampir sama, walaupun terdapat beberapa perbedaan. Maka dari itu, kami kemukakan pengertiannya agar lebih jelas. Definisi sunnah dalam kitab As-Sunnah wa Makanatuhu fi Tashri' al-Islami adalah sebagai berikut. Ma'athara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyah aw siratin sawa'an kana qoblal ba'sati aw ba'diha. Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pengertian tersebut tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah yang sama-sama bersandar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Nabi, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Misalnya menggembala kambing, menikah minimal umur 25 tahun dan sebagainya. Walaupun demikian, terdapat perbedaan yang sebaiknya kita tidak berlebihan dalam menyikapinya. Sebab keduanya sama-sama bersumber pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga pada definisi hadis. Terjadi perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dan membicarakan sunnah dari segi yang berbeda-beda. Menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi, baik yang berupa fisik, umpamanya mengenai tubuh, rambut, dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-harinya, baik sebelum atau sesudah diangkat jadi Nabi. Menurut ulama usul fikih,
Ulama usul fikih memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Jadi suatu pekerjaan yang utama dikerjakan, atau dengan kata lain sunnah ialah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Berikutnya definisi khobar. Menurut bahasa, khobar berarti an-naba atau berita-berita, sedang jamaknya adalah akhbar. Sedangkan secara terminologi, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak setiap khobar adalah hadis. Secara terminologi, terdapat 3 pendapat mengenai khobar, yakni 1. Khobar merupakan sinonim bagi hadis, yakni keduanya berarti sama atau satu. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis, karena hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Ketiga, khobar lebih umum dari hadis, karena hadis hanya datang dari Nabi saja, sedangkan khabar atau khobar datang dari Nabi maupun para sahabat. Berikutnya definisi asar. Asar menurut etimologi atau menurut bahasa ialah dampak atau imbas sesuatu atau sisa sesuatu, atau berarti sisa reruntuhan rumah atau dan lain sebagainya. Asar juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa ma'thur. Sedangkan menurut istilah atau terminologi terdapat 2 pendapat mengenai asar. Pertama, kata asar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Kedua, asar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Jumhur atau mayoritas ahli hadis mengatakan bahwa asar sama dengan khabar, juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Dari pengertian menurut istilah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut ulama Khurasan bahwa asar untuk yang mauquf atau yang disandarkan kepada sahabat, dan khobar untuk yang marfu, yakni yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi asar merupakan istilah bagi segala yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Contoh asar adalah perkataan Hasan al-Basri rahimahullah tentang hukum salat di belakang ahlul bid'ah. Wa qala al-Hasanu sholli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah, dan tanggungan dia bid'ah yang dia kerjakan. Berikutnya adalah persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, keempat hal ini adalah sama atau muradif. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis.
Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau saja. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh orang-orang atau dua orang, yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar? Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Berikutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan dari segi makna. Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah, diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, bahasa dan maknanya dari Nabi. Perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda karena menghilangkan unsur kemukjizatan. Sedangkan hadis boleh diucapkan dengan redaksi atau kata lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Yang berikutnya perbedaan dari segi kemukjizatan. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Hadis bukan merupakan mukjizat. Perbedaan dari segi membacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, baik dalam salat maupun di luar salat. Sedangkan membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah, karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Demikian sekilas tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.